Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Salam presisi. Sebelum kami memberikan ucapan selamat datang, mari kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Ibu Asuh Kowal. Yang terhormat Ibu Asuh Kowal Catra Ratnanggadi, saya jadi merasa disebut ada Ratnanya soalnya. Jalaka Yasena Penyavero Yudo Margono di Sekolah Polisi Wanita Bumi Widya Warapsari. Kami sangat bangga kepadamu Ibu. Engkau adalah salah satu Esti Bakti Warapsari yang berjumlah 25.000, salah satunya adalah Ibu panutan kami. Yang kami hormati dan sangat kami sayangi juga Ibu Ketua Bayangkari PG 04 Lemdiklat Polri, Ibu Hajah Yudani Rumriko. Selamat datang di Sekolah Polisi Wanita Ibu. Yang kami hormati Ibu Ahmad Heri Waketum Jalal Sadatri beserta seluruh jajaran. Selamat datang di Sekolah Polisi Wanita Ibu. Ibu Lirin Asep dan seluruh pengurus PG 04 Bayangkari, selamat datang di Sekolah Polisi Wanita Ibu. Yang kami hormati Bapak Kolonel Laude, selamat datang di Sekolah Polisi Wanita Bapak. Yang kami hormati Ibu dan Skadiklat 401 Wara, selamat datang di Sekolah Polisi Wanita. Seluruh pendamping dari Diklat 1 TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, pejabat utama Sekolah Polisi Wanita, para peserta didik Diklat Integrasi TNI Polri tahun anggaran 2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya alhamdulillah kita bisa bertatap muka langsung dengan salah satu Ibu Asuh yang ada di 1 TNI, yaitu Ibu Asuh Kowal. Hari ini sangat membanggakan dan membahagiakan bagi kami semua Ibu. Ibu berkenan hadir dan meluangkan serta meringankan langkah kaki Ibu untuk sekedar bernostalgia di Bumi Widya Warapsari yang sama-sama kami cintai, terutama untuk Poluan. Betapa bangganya kami kepada Ibu. Kebanggaan ini sulit kami ungkapkan dengan kata-kata, tetapi ternyata saya berkata-kata juga Ibu. Kami laporkan di hadapan Ibu ada 503 seperti yang tadi sudah disampaikan salah satu siswa Diktuk Bintara Poluan. Dari 503 ini, di mana peserta Diklat Integrasi ini terdiri dari 75 Kowal, 20 Kowal, 20 Wara, sisanya Poluan. Saya tidak mau menyebut sisanya soalnya lebih banyak, Bu. Alhamdulillah, peserta didik ini sudah berada di sekolah sejak tanggal 10 Desember, di mana perjalanan yang dicapai oleh ketiga matra, darat melalui darat, laut melalui kereta, kemudian udara melalui udara. Dan yang membanggakan Ibu di depan Ibu ini, peserta didiknya sudah bervariasi tahapan pendidikannya. Kalau dari ngobrol-ngobrol, dan gitu, izin dari ngobrol-ngobrol, Bu, ada yang sudah berlari, ada yang masih berdiri, ada yang masih merangkak, dan ada yang baru dilahirkan.
Angkatan Udara tanggal 10 baru dilantik sebagai siswa. Jadi baru diumumkan lulus, lalu langsung ke sini. Angkatan Darat kurang lebih baru 2 bulan. Jadi sudah agak mendingan. Angkatan Laut sudah selesai dasar militernya. Sementara Sepolon tinggal 5 hari lagi akan dilantik. Nah, makanya ini adalah variasi. Memang diskusinya alot sampai hadir dan terlaksana semua di sini. Karena kalau mau ego, kami mau lulus, yang ini baru dilantik, yang ini baru begini. Tapi alhamdulillah semuanya berkat satu visi misi NKRI harga mati, TNI Polri harus sinergitas. Maka hari ini Ibu bisa menyaksikan bagaimana keberadaan siswa Dikduk Bintara Polwan, Angkatan Darat, Laut, Udara bersama-sama bersinergi di Sekolah Polisi Wanita. Rangkaian kegiatan sudah kami lakukan sejak pembukaan upacara, di mana Ibu Wakapolda Kalteng sebagai irupnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan melalui metode hybrid, karena kami pun harus mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Angkatan Darat di Pusdikwan. Sehingga kami melakukan hybrid dengan menggunakan media Zoom meeting. Juga dengan menggunakan metode-metode lain yang bervariasi, yang tentu saja disesuaikan dengan satdik masing-masing. Di hadapan Ibu, ke-503 peserta didik ini sudah membaur selama 4 hari, dan alhamdulillah mereka semua bersatu padu sudah melakukan beberapa kegiatan. Dan hari ini kami baru saja menyelesaikan kegiatan yang terkait dengan edukasi kebersihan lingkungan yang kami laksanakan di Pasar Kebayoran Lama, wilayah Polres Jakarta Selatan, bersama Satpol PP, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kebersihan, dan PD Pasar Jakarta Selatan. Terjadi kolaborasi yang luar biasa, serta tadi para peserta didik bergantian antara peserta didik dari Koat, Wara, AL maupun dari Polwan memberikan edukasi kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus di SLB Pembina tingkat A, tingkat nasional di Lebak Bulus. Dapat sambutan yang sangat luar biasa, serta para peserta didik juga baru selesai melakukan pembersihan di Kali Pesanggerahan, tempat di mana Ibu waktu itu dilelepkan. Gitu. Saya bilang dilelepkan, gitu. Apa ya Bu, dilelepkan, gitu. Masih ya gitu. Sehingga hari ini adalah suatu kebahagiaan Ibu berkenan hadir di Sepolwan dengan memberikan motivasi dan suatu kegiatan yang akhirnya nanti membuat mereka terkenang, membuat mereka terayomi. Sebab dari nama Catra Ratna Gadi Jalakayana Sena ini, Ibu adalah sebagai pelindung pengayom. Dan memang Ibu aslinya adalah seorang pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Salah satu Esti Bakti Warapsari. Selanjutnya Ibu, kami selain mengucapkan terima kasih, tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata atau dalam penyambutan kurang berkenan. Sejatinya kami keder Bu, harus buat apa ya, harus yang terbaik, gak boleh salah. Aduh pusing Bu kan gitu. Tapi alhamdulillah Bu, kami sangat bangga dan mencintai Ibu. Ibu berkenan ke Sekolah Polisi Wanita. Sekolah Polisi Wanita selalu terbuka untuk siapapun untuk datang melihat bagaimana calon-calon Esti Bakti Warapsari dan seluruh putra-putri yang berada di sekolah ini siap untuk mengamankan, menerapkan NKRI sebagai ujung tombak sinergitas TNI dan Polri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Salam presisi. Kami aturkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Polisi Wanita yang telah berkenan memberikan sambutan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum menerima arahan dan motivasi dari Ibu Asuh Korps Wanita Angkatan Laut, bersamakan kita saksikan penampilan yel-yel persembahan para peserta Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan Diktukuan TNI Polri tahun anggaran 2022. Kita berikan sambutan yang meriah. Yel-yel persembahan para peserta Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada siang hari ini merupakan kebahagiaan dan tentunya kebanggaan bagi kita semua mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka sekaligus menerima arahan serta motivasi dari Ibu Asuh Korps Wanita Angkatan Laut Chandra Ratnagadi Jalakanyasena yang memiliki makna sebagai ibu pelindung dan pembimbing Korps Wanita Angkatan Laut yang memiliki wewenang untuk mengarahkan kinerja KOA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai prajurit TNI Angkatan Laut secara profesional. Dan merupakan acara selanjutnya, kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Asuh Korps untuk memberikan arahan dan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya sayangi Wakil Ketua Umum Jalas Nastri, Ibu Wi Ahmad Heri. Maaf sekalian, saya memperkenalkan diri, membawa siapa. Ini beliaunya adalah Wakil Ketua Umum adalah istri Wakasal. Ya, sekalian saya memperkenalkan diri. Jujur Ibu Kalim Diklat, tadi saya kesini bingung. Luar biasa sambutannya. Sekaligus saya memperkenalkan diri, maaf. Ibu Wi Ahmad Heri ini adalah juga seorang KOA. Jadi kekuatan penuh ada di Jalas Nastri. Mungkin adik-adik nanti akan bertanya kekuatan penuh itu berapa? Kalau orang bilang TNI Angkatan Laut ataupun TNI AD, AU, kekuatan 55. Ya betul. Ya 55. Kemudian terima kasih Bu Wi. Saya juga membawa yang saya hormati Kolonel Laut Elektro Dr. Franky STMPD Sekdisdikal. Nah, beliau ini adalah laki-laki satu-satunya yang membawai ataupun yang menangani tentang kesiswaan. Beliau adalah baru dinas di Sekdisdikal Imam Besar baru 4 bulan ya Pak, kurang lebih 4 bulan. Ini saya mengajak beliaunya, barangkali nanti ada adik-adik yang ingin bertanya, silahkan ke dinas. Ada Pak Sekdis, Pak Franky. Apapun yang ditanyakan siswa khususnya Angkatan Laut, silahkan. Terima kasih Pak. Kemudian saya juga membawa, mohon maaf yang saya hormati Ibu Ketua PG Cabang Lemdiklat Polri dan jajaran pengurus, Ketua PG 04, Ketua PG Jelasna Bayangkari 04 Lemdiklat. Dan yang saya cintai, saya banggakan Ibu Kasepolwan, terima kasih. Dan para perwira Bintara dan aparatur sipil negara yang ada di Sepolwan, terima kasih sudah hadir di sini bersama-sama di gedung Serbaguna. Dan saya juga membawa istri Irjenal. Ini Ibu Deli Sunaria, juga seorang KOA. Ternyata semua larinya ke menjadi istri Angkatan Laut. Tidak untuk kemungkinan yang polwan-polwan juga akan menjadi istrinya polisi. Ada juga di sebelah kirinya sebuah Aspes. Ibu Aspes ini adalah pengurus sekum saya yang sehari-hari mendampingi saya, kegiatan saya. Beliau numpuk-numpuk, dia marah-marah. Ibu udah penuh, udah ada kegiatan, kenapa nggak lapor saya? Bla. Contohnya seperti sekarang di sini nih, saya nggak lapor dia. Jadwalnya itu penuh, numpang sedikit aja. Ibu nanti akan berangkat ke Surabaya sore, sedikit aja sebentar, 1 jam 2 jam. Jadi beliaulah yang mengatur jadwal saya. Terima kasih. Selain Bu Aster, saya juga membawa Ibu Askentel. Ini peragawati saya yang selalu ikut saya kemana-mana. Ibu Askentel ini adalah khusus program yang ke luar negeri. Jalan-jalannya ke luar negeri.
berhubungan dengan warpi selalu Asinta yang ikut. Terima kasih Bu Nita Angkasa. Ada juga Ibu Asrena Kasal, ini Bu Dewi Iwan. Terima kasih. Yang paling imut dia ada Jelas Sasti Murni. Terima kasih. Dan saya juga membahas satu lagi Ibu Korsmin, ini juga kowal. Jujur sebenarnya saya pengen bawa polwan juga. Mencari polwan kok angel ya, susah. Ternyata ada di Polda Metro. Saya mengajak polwan yang di Polda Metro. Tentunya banyak kesibukan. Karena saya mendadak, ada mengajak polwan juga. Terbatas akhirnya kowal yang saya bawa. Terima kasih. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi sehat, diberi limpahan rezeki berkah karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara silaturahmi dalam rangka integrasi TNI Polri guna memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Melalui pertemuan para peserta didik TNI Polri di Sepolwan. Para hadirin sekalian, kegiatan diklat ini adalah diklat integrasi TNI Polri merupakan tindak lanjut kebijakan Panglima TNI dan Kapolri yang dituangkan dalam naskah kerjasama pendidikan dan pelatihan integrasi di semua jenis dan jenjang pendidikan TNI dan Polri. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa pendidikan pelatihan integrasi TNI Polri yang sebelumnya hanya dilaksanakan pada tingkat perwira saja, yaitu pendidikan integrasi Taruna Akmil, AAL, AAU, dan AKPOL. Pada pendidikan pengembangan Sestimen dan Sestinti, Sesgo TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Sesgo TNI saja. Dengan adanya maka diklat integrasi diperluas sampai kepada tingkatan Tamtama, Bintara, di semua jenis dan jenjang pendidikan. Tentunya tujuan utama adalah dari pendidikan ini dan pelatihan integrasi ini adalah untuk mempererat soliditas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan Bayangkara Polri sejak dari masa pendidikan sehingga terbentuk kebersamaan. Tadi sama-sama saya lihat dari adik-adik semuanya ini, saya salut, sangat terkesan. Masuk pertama kali, mungkin adik-adik nggak tahu, jujur saya di dalam mobil bilang gini, loh, lah kok ada Ibu Ketua PG, kok ada Pak Kalim Diklat. Saya tidak menyangka sambutan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Ketua PG. Sampaikan salam hormat, terima kasih sekali Kalim Diklat hadir di sini tengah-tengah para siswa. Sambutan yang sangat luar biasa. Saya tidak mengira akan disambut sedemikian, karena jujur saja biangnya itu adalah Mayor Kompol Budi yang mengajak saya hadir di sini sudah lama. Saya nggak mau. Ngapain? Maaf, namanya kalau leteng ya, ini leteng saya nih, Budi. Saya nggak mau. Ngapain? Biar seneng untuk motivasi adik-adik Polwan. Karena kita alumni, jujur ya, mungkin ada yang belum tahu. Sekaligus saya memperkenalkan diri, saya adalah alumni Bintara Polwan 8889. Saya bangga menjadi Polwan. Tadi disampaikan bisik-bisik dengan Ibu Ketua PG Bayangkari. Ibu mengenang kembali, ya jujur. Karena saya diusul-usul ditenggelamkan, kalau Bu Susi bilang. Ada gadis pembina saya, Mbak Kristina itu yang masih ada di sini. Beliaunya lah yang mengusul-usul saya. Nggak tahu sekarang masih jahat nggak ya? Jahatnya itu karena pembina dipaksa harus tegas. Ya emang nggak mau, saya takut dulu sama beliaunya. Bu Agustina Kantara Kanita, betul. Tapi saya salut, beliaunya masih langsung terus. Siswanya ada gedut-gedut. Beliau dulu adalah pembina saya, provos. Penampilannya korek, rapi gitu kan.
udah pakai sabun putih, berdiri diem aja gitu. Maaf ya dulu. Saya juga kalau baca ini bingung, mendingan ngomong apa adanya deh. Tadi saya memperkenalkan diri, saya lulusan 8889. Mungkin di bawahnya Ibu Agustina, beliaunya 88 lulusnya, saya 89. Menjadi polwan adalah cita-cita saya. Makanya begitu saya lulus polwan dinas di Jawa Timur, saya tidak mau keluar. Setelah menikah saya tidak mau keluar. Tapi itu semua kembali ke pilihan nanti adik-adik. Apabila sudah menjadi polwan, kebanggaan keluarga, kebanggaan orang tua, jadilah polwan yang baik. Jadilah polwan yang profesional. Apa yang telah diberikan oleh Lemdik kepada kalian semua, dan tentunya tidak hanya polwan, karena saya dari polwan ya saya ngomongnya polwan ya, tapi saya juga sebagai ibu asuh Kowal, Ibu Catra Ratnanggati Jalakena Sena, yang insya Allah saya juga sebagai ibu Raksa Karini adalah istri Panglima TNI. Pasti saya juga adalah ibu-ibu dari kalian semua nantinya, dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Saya menyampaikan sekaligus motivasi buat adik-adik. Jadilah polwan yang membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga, membanggakan kesatuan. Tentunya harus menjaga kehormatan diri. Apa kehormatan diri itu? Ya jaga diri kita. Jangan lenjeh-lenjeh, jangan pemayu, yang profesional. Jagalah kehormatan keluarga. Kehormatan keluarga adalah kalian masih punya orang tua. Jagalah harga diri kita untuk kebanggaan orang tua kita. Mereka membesarkan kalian semua di sini untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan polwan. Tentunya mereka penuh dengan susah payah, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan tangisan haru, bisa punya anak-anak menjadi seorang Srikandi TNI dan Polri. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa dicamkan ya. Jaga kehormatan diri, kehormatan keluarga, kehormatan kesatuan. Kesatuan adalah tempat kalian nanti dinas di mana, itulah kesatuan kalian. Sekarang kesatuan kalian di Lemdiklat, jaga kehormatan Lemdiklat Polri, Lemdiklat TNI AD, AU dan AL. Saya yakin kalian kalau takut akan Tuhan, takut akan Gusti Allah, insya Allah bisa menjalani pendidikan ini dengan baik dan lancar. Saya sangat senang melihat penampilan dari adik-adik semuanya. Ternyata walaupun hanya baru 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya 4 hari ya. Tadi kesan pertama saya salut. Ibu Kaspolwan bilang ada yang masih baru lahir, ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang sudah ini jangan sebagai perbedaan, tapi kekompakan, kebersamaan, ya. Hal ini nantinya kalian bawa setelah kalian lulus dari Lemdik. Saya berharap apa yang diberikan oleh lembaga, apa yang diberikan oleh gadis-gadis kalian semua, tolong dicamkan, tolong diingat. Tentunya para gadis tidak akan mengajari kalian yang jelek-jelek. Semua demi kekompakan kalian, demi kebersamaan kalian. Makanya ada integrasi TNI Polri itu untuk menjalin kekompakan, menjaga hubungan yang baik, solid, menjadi solid antara TNI dan Polri. Dan ini saya berharap sampai nanti kalian dinas harus punya pemikiran, ya saya harus kompak, jangan terpecah belah. Setuju? Ya, setuju. Terima kasih. Saya menagih janji kalian nanti. Apabila kalian sudah dinas, saya sebagai senior kalian akan kecewa apabila kalian akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalian lupa apa yang telah kalian laksanakan di Lemdik Sepolwan ini. Leteng 52 untuk Polwan,
Dan yang kalian yang ber-75, 20, tentunya merasa ini adalah bagian dari saudara kalian semua. Ya, jangan saling iri. Ini jadi merepet saya ngomongnya ya. Tapi ini saya harus ngomong. Jangan bergaya hedon. Ya, jadilah dirimu sendiri di stratamu. Jangan melihat pembina kalian. Boleh melihat pembina kalian dalam penampilan. Ya, jadilah diri kalian sendiri, strata kalian. Nanti kalau udah dinas di lapangan, jangan melihat senior-senior. Ya sudah, strata kalian sersan ya sersan. Jangan bergaya ikut pamen. Jadilah polwan di strata kalian melalui proses, ya. Tidak dengan serta-merta tiba-tiba melihat saya seperti sekarang ini. Semua proses. Saya yakin di antara kalian semua nanti pasti banyak ada di polwan menikah dengan polisi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa menikah dengan TNI Angkatan Darat, dengan TNI AL, dengan TNI AU. Contohnya saya. Ternyata enak jadi istrinya Angkatan Laut tuh. Ada yang punya pacar Angkatan Laut? Polwan, angkat tangan. Belum. Tapi ada yang sudah punya pacar? Jujur, takut sama bekas polwan ya? Biasanya itu ada kirim surat gitu kan. Terus Gading itu pembina sering nyensor. Nah, ada nggak yang terima surat dari pacarnya? Atau melalui HP? Siap iya atau siap tidak? Oh, disita nggak bisa ya? Ya ini pengalaman saya dulu. Katanya ada siswa yang dulu kan belum ada HP, masih pakai surat menyurat. Ternyata ya memang siswa harus belajar. Itulah tempaan-tempaan binaan dari pembina kita. Kalau sekarang mungkin kita merasakannya dongkol, ini jangan ya, jangan dongkol. Cukup dongkol dalam hati, ada lagunya ya? Ada? Ya kita lah dongkol ya. Dicatat pembina lu nanti bener. Kalau dongkol itu masih ada kan? Siapa yang bisa nyanyi? Ya, silakan. Ada yang berani ya? Ada yang berani siswa ya? Boleh maju. Di situ aja yang keras ya. Terima kasih, ADC, kasih amplop. Pokoknya kalau saya tanya apa, jawab aja, entah benar entah salah. Yang penting berani. Baik, terima kasih. Dan tentunya saya tadi mengapa minta dinyanyikan untuk mengenang kembali. Ternyata pembina-pembina kita itu hebat. Sekarang kita tidak bisa merasakan. Jadi pengen nangis. Kalau ketemu cengeng ya. Karena apa saya menyuruh adik-adik nyanyi tadi? Itu adalah kenangan kalian nanti
setelah pendidikan lulus selesai akan ingat gadik-gadik kalian. Terbukti saya masih ingat ada gadik saya, Ibu Agustina. Terima kasih. Nggak tahu saya jadi provos juga. Itu adalah sebagai motivasi kita. Ya, ada Ibu boleh bangga dalam pembina kalian. Ya, contoh pembina kalian. Saya 15 tahun jadi provos. Tapi saya bangga, ternyata disitulah saya dicetak menjadi disiplin. Mungkin yang polisi-polisi umum bangunnya jam 6, saya jam 5 bangun karena apel pagi duluan, pulang belakangan. Itu provos. Hingga menjadikan saya menjadi perwira, saya dari provos juga. Jadi nanti kalian jangan minta-minta ya, dimanapun siap. Jangan pernah ada seorang bintara polwan ini yang di depan saya ngadep-ngadep ke personil minta jabatan, minta dinas pindah ke sana ke sini. Enggak ada. Siap laksanakan tugas. Pimpinan sudah menempatkan kalian di mana, itu kita siap. Dan ini tidak hanya polwan, di TNI pun sama, ya. Kowal, bara, tidak ada yang menghadap-hadap minta jabatan, minta pindah, minta sekolah, semua dinas sudah ngatur. Jadi adik-adik ini nggak ada nanti mohon izin buka sal, saya minta mau sekolah, saya mau selapa, mau sespa, selapa atau capa, nggak ada. Walaupun nyatanya ada banyak, ya saya abaikan aja. Karena bukan urusan saya tentang dinas. Nah, demikian juga dengan adik-adik, jangan pernah minta jabatan. Bersyukur kalian sudah jadi polwan, karena di antara wanita-wanita se-Indonesia belum tentu bisa menjadi polwan. Ibu kalian di kota aja nggak bisa jadi polwan, nggak bisa jadi TNI, betul Ibu? Jadi kalian harus bangga, kalian adalah wanita-wanita terpilih di antara ribuan, puluhan ribu, jutaan wanita di Indonesia bisa menjadi TNI Polri. Saya juga berpesan, jangan bergaya hedon nantinya. Yang mau lulus ini sudah jadilah diri kalian sendiri. Nikmati prosesnya, nanti akan indah pada waktunya. Saya memberi motivasi ke adik-adik ini, kok bisa ya saya mendampingi suami? Panjang prosesnya. Dikira terus saya itu enak kok, itu enggak. Saya juga dari bintara. Sekolah izin suami. Izin suami diizinkan hanya sekali. Kalau nggak lulus ya saya nggak berangkat. Tapi berangkat daftar sekali lulus, begitu selapa saya izin sekali suami, hanya diem. Pak izin ya ikut selapa, diam. Karena kita tahu karakter suami, saya tidak berani meneruskan lagi. Begitu 5 tahun berikutnya, dengan tiba-tiba bilang, maaf manggilnya bukan mamah, manggilnya Jeng, bukan manggil saya Jeng, nggak ikut sekolah, nggak ikut selapa. Saya jawab, apa Pak? Selapa, kaset, tahu kaset? Terlambat, sudah 5 periode baru nawari saya sekolah. Kenapa nggak dulu? Karena tahu kalau saya sudah selesai umur. Tapi saya sebagai istri harus mendukung suami untuk terus berkarir. Saya tidak lepas, saya tidak keluar. Saya masih ikut dimanapun tugas. Tual, Maluku Tenggara, saya ikut. Ke Medan, saya ikut. Ke Sorong, saya ikut. Ternyata saya bisa rekreasi gratis. Dinasnya di luar Jawa, jadi tahu Sorong, tahu Biak, tahu Manokwari, Timika, dan sekitarnya. Pindah di Medan, jadi tahu Aceh, Sumawe, Pidi, Padang. Itulah kelebihannya jadi istri angkatan laut. Maaf, bukan berarti yang istrinya polisi gak bisa pergi kemana-mana. Ini saya untuk motivasi adik-adik.
siapa tahu nanti jadi istrinya angkatan laut. Karena saya sebagai ibu asuh awal, semua sama. Nanti apapun yang kalian nanti dinas, dimanapun kalian bekerja, pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik buat kalian semua. Tapi tetap jaga, ingat sekali lagi saya tekankan, kehormatan diri kalian, kehormatan keluarga, dan kehormatan kesatuan. Saya bisa sampai mencapai suami sebagai kasal, banyak rintangan juga, banyak godaan. Tapi sebagai istri harus kuat. Apa itu? Selalu berdoa. Saya nggak mau dibilang mencowingking, tidak ada mencowingking. Saya mendampingi. Saya tidur pun didampingnya, di sampingnya kok, nggak di belakangnya tidur. Jadi saya mendampingi di samping suami untuk terus bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mengisi untuk maju terus. Alhamdulillah, mungkin adik-adik anak-anaknya kalian semua belum tahu, dengan izin Allah, ridho Allah, Bapak Kasal kemarin sudah disahkan untuk menjadi Panglima TNI. Mudah-mudahan saya sebagai seorang polwan bisa sinergitas, selalu sinergitas solid, tidak hanya di tingkat atas tapi di tingkat bawah pun. Saya berharap kalian semua nanti yang ada di sini adalah saudara kalian. Ya, ingat, harus kompak, harus saling menguatkan, nggak boleh iri, ya, nggak boleh saling iri. Selalu bersyukur. Insya Allah kalau kalian selalu bersyukur, enak jalannya terus. Positif thinking aja dengan orang. Kalau iri, sakit gondok, sakit panung. Nah, kalau kalian bersyukur, ikhlas, insya Allah ngelinding aja, mengalir. Karena sebagai seorang polwan, seorang wanita TNI, permata-permata yang terpilih, yang tadi seperti Ibu Ratna, kan permata ya, Ratna. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi adik-adik semuanya di sini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menekankan untuk dilaksanakan, ya, tetap menjaga keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang Muslim sholat lima waktu, yang Katolik Kristen ke gereja, Hindu ke pura, lengkap di belakang sana, ya. Lemdik sekolah sudah menyiapkan semuanya, ada lengkap. Kalau nggak berubah, seingat saya masih ada pura di belakang blok Barat D, masih ada. Nah, tapi ya gitu, mudah-mudahan tidak seperti dulu. Siapa yang tinggal di Barat D? Bersih nggak baraknya? Saya dulu tinggal di Barat D. Itu dari tahun ke tahun, masa ke masa, mudah-mudahan nggak sama lah ya. Itu dulu, cerita dulu. Kalau sekarang mungkin udah terang benderang, sudah banyak ventilasi, sudah banyak perubahan. Dan saya lihat kemarin sempat, hari apa ya, ulang tahun awal kalau nggak salah, saya sempat kesini, sudah ada perubahan banyak. Cuman sekilas info aja, lapangan hitam belakang sudah berubah. Baru ya, lapangan tembak di belakang. Luar biasa, saya yakin masa ke masa Sepolwan semakin bagus. Dan tekanan kedua adalah dalam melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari, ikuti aturan yang ada dan berlaku, dan hindari untuk melakukan pelanggaran sekecil apapun. Jika melakukan pelanggaran, tentunya akan diproses yang akan berdampak pada kondit dan karir diri sendiri serta kehidupan pribadi. Kalau lembaga sudah melarang, ya jangan dilanggar. Pasti ada konsekuensinya, ada tindakan yang akan diambil oleh pembina. Apalagi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak pidana. Saya berharap tidak ada, ya.
mungkin yang mau lulus, jaga tinggal berapa hari lagi, eman-eman. Jangan melakukan kekerasan, ya. Maaf saya nggak berani mengambil terlalu dalam tentang Lemdik, tapi saya berharap adik-adik semuanya jangan melakukan kekerasan, ya. Kalau salah dihukum, disuruh skotjam, suruh ini biasa ini siswa, tapi kalau kalian sampai melakukan kekerasan, fatal akibatnya. Jangan sampai rugi diri sendiri. Yang ketiga, ini yang pastinya saya sampaikan tadi, tetap semangat dan kompak dan selalu jaga soliditas, kolaborasi dan integrasi yang sudah terjalin dan serta dipelihara sampai dinas dimanapun berada tetap dikembangkan dimanapun kalian berada guna memelihara Kamtibmas dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Selesai demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ketua PG Bayangkari yang menemani saya di sini. Tadinya saya mau pengen yang lain-lain, jadi pakai lagi Ibu Bayangkari ini. Terima kasih Ibu pengurus. Dan yang paling saya banggakan Ibu Kaspolwan, terima kasih serta staf, sambutan yang luar biasa. Dan yang paling saya cinta, saya banggakan kalian semua di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam menyongsong tugas-tugas di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya serta perlindungannya kepada kita semuanya dalam setiap upaya dan langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Ibu Asungkops Wanita Angkatan Laut, Bu Pero Yuda Margono yang telah memberikan arahan dan motivasi kita pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan persembahan sebuah tarian dari ujung Pulau Sumatera, di mana tarian ini merupakan sebuah tarian yang menggambarkan sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Hadirin yang kami hormati, kita berikan sambutan yang meriah untuk Tari Saman, persembahan peserta Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan.
yang mulia persembahan tari saman dari para peserta Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI Polri. Hadirin yang kami hormati, merupakan persembahan yang kedua dari para peserta Diklat Integrasi adalah sebuah tarian dari Maluku Tenggara. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Goyang Metike.
sekaligus yaitu tari saman dan goyang metike dari Maluku Tenggara. Hadirin yang kami hormati, tadi telah kita dengarkan bersama arahan dan motivasi dari Ibu Asuh Korps Angkatan Laut. Ibu Asuh berkenan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada 2 orang peserta diklat integrasi untuk angkat tangan dan silahkan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Kami persilahkan. Ya, yang satu perwakilan dari TNI. Ya, yang di belakang. Boleh di belakang. Izin Ibu, Safna Aulia Putri, siswa Diktum Bintara Polwan, angkatan ke-52, izin bertanya. Ibu, saya ingin bertanya. Saya tahu kalimat selalu terdengar bahwa di balik suami yang hebat ada istri yang hebat juga. Sebagai ibu itu wanita karir dan bapak pun sebagai pejabat, apa tips dari ibu kita tetap berkesinambungan dalam berkarir dan dalam mendampingi pasangan kita kelak? Siap, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini juga mewakili yang lain. Pada intinya, bagaimana kiat-kiat saya mendampingi suami sebagai seorang polwan dan sebagai pendamping suami. Saya tetap menjadi seorang Vero. Saya Vero Yulistri Hayati. Apabila menggunakan baju dinas, berlakulah di pangkatmu. Pangkat saya Bintara, suami saya Letkol. Mohon izin, mohon maaf kalau saya sekarang praktek. Bersiaplah sebagai seorang polwan yang profesional. Kita pakai dinas, tetap, ya tetap. Tapi apabila kita menggunakan pakaian ini sebagai pendamping suami, maaf Bu, saling menghargai. Tetap saja. Ada kalian dengar? Saya tidak apa-apa. Beliau adalah senior saya. Sama. Jadi semua itu kembali pada diri kita sendiri. Jadilah diri kita yang baik, yang profesional. Jangan merasa sebagai seorang istri kolonel, istri ada pangkat kapten, AKP. Saya pun bagi seorang istri kasar, tidak merasa dari istri kasar, dia merasa masih ada lagi yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi tetaplah rendah hati. Jadilah seorang polwan yang profesional. Apabila sampai kita ada profesional, kita listnya kolonel nih. Ini ada kolonel, makanya kita normal. Ya, normal. Jangan pernah menjual kita. Sama, kita tidak pernah menjual. Sebagai istri kasar, mau tidak mau, saya sebagai istri diangkat. Tapi tetap menghargai diri semuanya. Itu contoh untuk ada saya semua ya. Kita yang sampaikan, saya menggunakan baju seragam di kantor pun saya juga kabarkan sama. Walaupun kabarkan juga bingung. Siapa sudah dan turun. Tapi tidak tetap profesional. Ya, kita pakai baju seragam uniform kita tetap formal. Tentunya maju. Dan saya ingin ibu contohnya sudah aja. Komandan kita menyajikan surat dan gambar. Gak ada itu ya. Saya paling gak suka. Bersiaplah, makanya akan aman. Jangan merasa ada disepri, kemudian dekat dengan bapaknya, berlindung di balik komandannya, berlindung di balik bapaknya. Tetap bersiaplah profesional. Karena kalian adalah nanti dinas menjadi rekan kerja, ya, rekan kerja dari bapak-bapak, rekan kerja dari PNS, rekan kerja antar TNI. Dan tentunya bapak-bapak punya keluarga, ada istri menunggu di rumah. Tapi kalau rekan-rekan kerja kalian masih bujang, tidak masalah. Syukur-syukur bisa langsung nikah dengan rekan kerja. Halal, sah.
Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dipersilakan. Mohon izin atasan menyesuaikan. Mohon izin Ibu, jika diperkenankan, mohon izin menyampaikan. Kami siswa Dikmabel TNI Angkatan Laut Serdakom garing W NRP 138135 mohon izin bertanya. Bagaimana cara Ibu menempatkan diri melaksanakan dua peran sekaligus, yaitu menjadi seorang polisi wanita dan menjadi seorang istri prajurit TNI Angkatan Laut? Terima kasih. Ya itu tadi salah satunya. Silakan duduk ya. Terima kasih. Menempatkan diri tadi itu. Ya harus tahu sadar diri bahwa pangkat kita apa. Nggak, maaf. Atau saya yang salah ya. Jadi ada nih kategori satu dudukan polwan nih. Duduk sini. Ada polwan sama-sama. Saya kapten, saya AKP, dia masih Bribtu. Suaminya AKP. Suami saya kolonel. Naik tangga, dia bawa tasnya sendiri aja nggak mau. Nyuruh sopirnya suami bawakan tasnya, dia centang-centing. Kamu dari mana? Ini contoh ya. Anu bunda, dengan kapal rese tadi ini. Masa sih bawa tasnya aja nggak bisa. Jadi harus jadi toladan. Diri kita sendiri jadi toladan orang lain. Ya, jangan merasa jadi bujuni kasar, saya enak dewe. Tapi sekarang saya boleh ada ADC.